وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhnahum bima kanu yakdzibun. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan berkah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kata Allah, kebanyakan manusia itu mendustakan ayat-ayat kami. Fakhnahum bima kanu yakzibun, maka kami siksa mereka itu sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang kepada umatku di akhir zaman, yafiruna lil ulama wal fuqaha,
yang mana manusia dikala itu menjauhkan diri daripada ulama dan fuqaha. Fuqaha itu ahli hukum syariat tentang aturan Allah. Sayati zamanun, akan datang nanti suatu zaman, suatu ketika di masa itu di mana umat yafiru minal ulama wal fuqaha, dia menjauhkan diri dari ulama dan fuqaha. Kalau ini yang terjadi, maka bencana besar yang akan menimpa umat di kala itu. Kenapa seperti itu? Pada hakikatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama itu adalah orang yang paling taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 28. Innamah yakhsyallah, orang yang paling tunduk dan patuh kepada Allah itu ulama. Lain daripada itu tidak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, walau dia hidup sederhana, tidak begitu banyak mengerti tentang hal namanya hukum-hukum Allah, kalau dia tunduk dan patuh kepada Allah, itu orangnya berilmu, alim. Ilmu, alim orangnya satu orang, ulama beberapa orang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ternyata para nabi dan rasul tak kala wafat meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa. Makanya Rasul menyatakan dalam pandangan Rasul, ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi dan rasul. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris yang melanjutkan perjuangan, risalah, fatwa, pendapat, aturan-aturan Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah, itu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, itu juga yang disampaikan oleh ulama. Tidak boleh nyimpang dari itu. Makanya Rasul menyatakan seperti itu. Warasatani, kata Rasul, pewarisku. Tak kala Rasul, nabi, para nabi dan rasul wafat, itu tidak meninggalkan apa-apa. Lam yarithu dinarun wala dirhamun, tidak meninggalkan dirham dan dinar. Kalau awak di Minang namanya hendak meninggalkan pitih nan babilang ameh na babungka. Tapi apa yang diwariskan, apa yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul, yaitunya al ilmu al ulama, ilmunya para ulama. Makanya kalau di Minangkabau namanya suluah bendang dalam nagari. Suluah itu penerang. Minadzulumati ilan nur, yang membawa manusia dari gelap gulita kepada terang benderang di atas aturan Allah. Jadi ulama itu tugasnya lebih dari 24 jam. Kapan umat butuhkan, berikan, berangkat. Tidak harus pasang-pasang target. Dan kalau seandainya menentang aturan Allah, jangan menganggap diri sebagai ulama. Allah tidak suka itu. Karena Allah menyampaikan ulama itu orang yang paling tunduk dan takut kepada hukum dan aturan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain baginda Rasul, al ulama masabihul ardi, ulama itu penerang di bumi ini. Penerang apa? Umat. Kasiah umat kabatanyo kalau tidak kepada para ulama. Makanya halal haram itu bagi ulama. Nah, sekarang ulama diincar-incar, ulama difitnah. Contoh kecil saja, kalau ada di rumah kita tikus,
kita harus bunuh tikus itu atau usir tikus itu, apakah harus membakar rumah? Logikanya kan tidak masuk. Jangan. Tapi usirlah tikusnya. Silakan tangkap tikusnya. Jangan rumah yang dibakar. Itu kejahilan yang berlebihan namanya itu. Jadi kalau ada ulama yang salah, itu bukan Islamnya. Ada umat Islam yang tidak sholat. Apakah ajaran Islam itu yang salah? Tidak. Siapa yang salah? Personnya. Umat pribadi masing-masing itu. Oleh sebab itu, ini tantangan bagi kita sebagai umat. Karena ada sekarang yang marak-marak itu. Bubarkan, bubarkan. Dan segala macamnya. Dikit-dikit bubarkan. Lihat dulu. Ada sebuah simpul. Kalau simpul besar itu sudah terbuka, ingat, simpul-simpul kecil itu akan hancur. Dan akan berantakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalaulah ulama yang dijauhi, para fuqaha yang dihindarkan, maka yang akan menimpa umat di kala itu, kata Rasul, adalah yarfa'ullah barakah min kasbihim min rizkillah. Rizki yang didapatnya itu tidak ada keberkahannya. Makanya ada baliho-baliho yang menyampaikan jangan cari yang banyaknya, tapi carilah yang berkahnya. Itu bagus. Buat apa banyak kalau tidak berkah? Makanya dalam konsep Islam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, lengkap, sudah dalam Islam itu. Tidak perlu good morning, good ini, segala macamnya lagi. Selamat pagi, selamat itu. Dalam Islam itu Assalamualaikum, keselamatan atas kamu, warahmatullah, dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah yang mana? Wabarakah, yang diberkahi. Banyak rahmat Allah kalau tidak berkah, itu kan mudarat. Makanya ada di dalam Al-Quran itu yang penting bagi kita hindarkan ghadab, maghdu, dolin, sesat, yang dimurkai dan yang sesat. Kita mohon kepada Allah. Nah, jadi kalau seandainya ulama, para fuqaha telah dijauhi di suatu zaman, suatu ketika, kata Rasul, maka yang akan menimpa umat di kala itu, siap-siap, yarfa'ullah barakah min kasbihim min rizkillah. Rizkinya itu tidak barakah, banyak, sumbernya itu banyak, celahnya itu banyak, berkahnya itu tidak ada. Kadang berlomba-lomba berbuat ini itu, bangun ini, bangun itu. Di samping rumah tidak terperhatikan anak yatim, fakir miskin, pendidikan agama. Kadang ego dengan kekayaan masing-masing, ego dengan pendapatan masing-masing. Keberhasilan seseorang hamba itu jangan diukur besok, tidak juga dikasih terus. Istidraj namanya itu. Dosa yang dilakukan itu mudah-mudahan taubat, ternyata belum juga diulur. Itu bahaya, musibah besar itu. Nah, oleh sebab itu mari kita berselindung kepada Allah. Jangan jauh daripada ulama yang istiqomah, yang teguh pendirian di atas dinullah, baik ya berat. Itu adalah sesuatu hal yang terbaik dalam pandangan Allah. Tiap sesuatu itu kan ada resikonya. Para nabi dan rasul juga seperti itu. Jadi satu, kalau menjauhkan ulama dan fuqara, umat itu nanti akan ditimpa yang mana rezeki itu tidak ada keberkahan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan menjelaskan halal haram itu tidak ada. Lasamu sawah di pematang, memakai prinsip hati gote halal haram atau tarwih atau TSD kelatak satuan tarwih. Padahal dalam Islam halal jelas bayin, haram jelas bayin.
Hati-hati umat Islam, jangan terkecoh kita. Yang kedua, yang menimpa umat di kala itu kalau menjauhkan diri daripada ulama dan fuqaha, yang itunya yusallitullah, dia akan dikuasai alaihim sultanan zulman, oleh sultan-sultan yang zalim, para penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena sudah menjauhkan diri daripada ulama dan fuqaha. Maka lihatlah, carilah, istiqomalah, berpegang teguh dengan ulama-ulama yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita, karena perjalanan kita jauh menuju kampung kita, yaitu kampung akhirat. Kita ini baru sebentar, alam yang keempat, alam dunia, alam roh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari atau alam dunia kau kini wah. Sementara perjalanan kita panjang, ada 9 alam lagi, semuanya 13 episode yang harus awak lalui. Sebelum nyampai ke hadirat Allah, semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa hiya bi taqwa faqad qadal muttaqun. Ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tentang kebahagiaan akhirat, dan janganlah melupakan bahagia hidupmu di dunia. Berbuat baiklah sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai